Halo semua. Matius 2 ayat 16 berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu, ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus itu. Nah, di kalangan sejarawan, hal ini menjadi perdebatan. Apakah peristiwa ini sungguh-sungguh pernah terjadi? Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas tentang Herodes dan kenapa para sejarawan meragukan peristiwa pembantaian anak di Bethlehem. Oke, kita mulai aja ya. Nah, siapa Herodes yang dimaksud di dalam Matius 2 ayat 16? Herodes yang dimaksud di dalam Matius 2 ayat 16 adalah Herodes pertama atau Herodes Agung. Dia adalah seorang raja boneka dinasti Romawi di daerah Yudea. Tetapi, orang-orang Yahudi tidak mengakui Herodes sebagai raja mereka karena Herodes bukan benar-benar orang Yahudi. Herodes adalah anak Antipater orang Idumea. Idumea adalah Edom. Ibunya bernama Kipros. Dia adalah seorang putri Nabatea dari kota Petra. Nabatea adalah Nebayot, dan kota Petra sekarang ini ada di Yordania. Biografi tentang Herodes Agung ditulis dengan cukup rinci oleh sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Yosefus adalah salah satu sejarawan abad pertama yang bukan Kristen dan mencatat tentang keberadaan Yesus di luar Alkitab. Nah, sekitar tahun 140 sebelum Masehi, ada seorang pemimpin kerajaan Yahudi Hasmonean yang berasal dari keluarga Makabe bernama Yohanes Hyrcanus. Yohanes Hyrcanus menaklukkan Idumea dan dia memaksa warga Idumea untuk mentaati hukum Yahudi atau pergi dari tempat itu. Sehingga pada waktu itu banyak orang Idumea yang memeluk agama Yahudi, termasuk keluarga Herodes. Jadi, Herodes adalah penganut agama Yahudi, tetapi dia bukan keturunan Yahudi. Herodes lahir pada tahun 72 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Antipater mempunyai hubungan yang erat dengan Kaisar Julius. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh Pompei Agung, sehingga tahta kerajaan Yudea masih dipegang oleh keluarga Hasmonean, tetapi Yudea menjadi negara bagian Romawi yang setara provinsi. Hubungan antara Yudea dengan Romawi pada saat itu mungkin mirip dengan daerah istimewa Yogyakarta dengan Indonesia sekarang ini. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, Yesus lahir di Yudea atau di Romawi, sama seperti bertanya, kamu tinggal di Yogyakarta atau di Indonesia. Nah, pada tahun 47 sebelum Masehi, Antipater diangkat sebagai prokurator Yudea. Prokurator bisa disetarakan dengan gubernur di Indonesia sekarang ini. Antipater menunjuk Herodes sebagai gubernur Galilea, dan abangnya Herodes yang bernama Pasael ditunjuk sebagai gubernur Yerusalem. Gubernur pada saat itu bisa disetarakan dengan wali kota di Indonesia sekarang ini. Pada saat itu Herodes kira-kira berusia 25 tahun. Dia sangat sukses membersihkan Galilea dari bandit dan menghasilkan pajak bagi Romawi. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Kaisar Julius mati dibunuh, sehingga akhirnya kekuasaan Romawi terkuat adalah Mark Antony dan Octavian. Pada tahun 43 sebelum Masehi, Antipater mati diracun. Nah, Herodes sudah mempunyai seorang istri yang bernama Doris dan seorang anak yang bernama Antipater kedua. Kemudian, Herodes menyingkirkan Doris dan anaknya yang masih berusia 3 tahun untuk menikah dengan putri Yahudi kerajaan Hasmonean yang bernama Mariamne. Pada saat itu, orang-orang Yahudi dipimpin oleh Hyrcanus kedua dari kerajaan Hasmonean. Pada tahun 40 sebelum Masehi, keponakan Hyrcanus kedua yang bernama Antigonus menyerang Yerusalem dengan bantuan dinasti Partia. Karena peristiwa itu, Pasael mati dan Herodes melarikan diri ke Roma. Di Roma, Herodes diangkat oleh Mark Antony menjadi Raja Yudea. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Herodes dan gubernur Syria yang bernama Sosius mengambil alih Yerusalem dan menangkap Antigonus. Antigonus dikirim oleh Herodes kepada Mark Antony dan dieksekusi mati. Sejak saat itu kerajaan Hasmonean berakhir dan kerajaan Herodian dimulai dengan Herodes berperan sebagai raja pertamanya di Yudea.
Pada tahun 36 sebelum Masehi, Herodes mengangkat adiknya Mariamne yang bernama Aristobulus ketiga sebagai imam besar di Yerusalem. Namun, 1 tahun kemudian, Aristobulus ketiga mati tenggelam di dalam sebuah pesta. Banyak orang yang curiga bahwa Herodes yang memerintahkan supaya Aristobulus ketiga dibunuh. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Octavian berperang melawan Mark Antony. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Mark Antony kalah lalu bunuh diri. Setelah itu, Cleopatra juga bunuh diri. Melihat pelindungnya mati, Herodes berbalik setia kepada Octavian, dan Octavian meneguhkan Herodes sebagai raja Yudea. Herodes sangat tergila-gila kepada istrinya Mariamne, namun juga sangat cemburuan. Pada tahun 29 sebelum Masehi, Herodes menghukum mati Mariamne dengan tuduhan Mariamne berzina. Pada saat itu, Mariamne berusia 25 tahun. Dia melahirkan 5 orang anak dalam 7 tahun pernikahannya dengan Herodes. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavian menjadi maharaja pertama Romawi dengan nama Kaisar Agustus. Nah, walaupun Herodes tidak diakui sebagai benar-benar raja Yahudi oleh orang-orang Yahudi, tetapi bisa dikatakan bahwa Herodes adalah seorang raja yang cukup hebat. Dia membangun Yudea dengan baik, dan Yudea menjadi provinsi yang kaya raya sebagai daerah internasional untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dia membangun istana di Yerusalem, benteng Herodian, kota pelabuhan Kaisarea, dan juga memperluas bait suci Yerusalem. Kaisar Agustus menambahkan wilayah Herodes dengan Trakonitis, Batanea, dan Auranitis. Herodes sendiri berperang dan menang melawan Nabatea. Tetapi di balik semuanya itu, Herodes sangat paranoid. Dia membunuh lawan-lawan politiknya, termasuk menghukum mati anak-anaknya sendiri. Sekitar tahun 23 sebelum Masehi, Herodes menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang juga bernama Mariamne. Selain Doris, Mariamne pertama, Mariamne kedua, Herodes punya beberapa istri lagi. Pada tahun 13 sebelum Masehi, Herodes menarik kembali anak pertamanya dari Doris yang bernama Antipater sebagai ahli waris. Karena dia curiga bahwa anak-anaknya dari Mariamne pertama akan memberontak dan membunuh dia. Akhirnya, pada tahun 7 sebelum Masehi, Herodes menghukum mati anak-anaknya sendiri dari Mariamne pertama yang bernama Alexandros dan Aristobulos. Pada tahun 4 sebelum Masehi, Herodes menghukum mati anak pertamanya sendiri dari Doris yang bernama Antipater. Sejarawan Yosefus menulis bahwa pada akhir hidupnya, Herodes seperti orang gila. Dia beberapa kali berusaha bunuh diri dan juga memerintahkan untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Herodes diperkirakan meninggal sekitar tahun 1 sebelum Masehi. Nah, itulah kisah kehidupan Herodes Agung yang diteliti oleh para sejarawan menurut catatan Yosefus. Sekarang, pertanyaannya, kenapa para sejarawan meragukan peristiwa pembantaian anak yang disebutkan di dalam Matius 2 ayat 16? Jawabannya adalah karena Yosefus tidak menyebut tentang hal itu di dalam catatannya dan peristiwa itu tidak disebut di dalam catatan lain selain di dalam Matius 2 ayat 16. Menurut saya ada beberapa kemungkinan kenapa Yosefus tidak menyebut tentang peristiwa itu. Kemungkinan pertama, karena hal itu tidak pernah terjadi. Kemungkinan kedua, karena hal itu terjadi tetapi Yosefus tidak mencatatnya. Kalau peristiwa itu terjadi, kenapa Yosefus tidak mencatatnya? Kemungkinan pertama, karena Yosefus tidak tahu tentang hal itu. Kemungkinan kedua, karena Yosefus tahu tetapi lupa. Kemungkinan ketiga, karena Yosefus tahu, tetapi merasa hal itu tidak perlu dicatat. Nah, beberapa orang langsung mengambil kesimpulan bahwa hal itu tidak pernah terjadi karena asumsi bahwa jika peristiwa itu terjadi, tentunya sangat viral, padahal belum tentu demikian. Bethlehem adalah sebuah kota kecil dengan luas kira-kira 10 km persegi. Pada tahun 2021 aja, jumlah penduduk Bethlehem tidak sampai 30.000 jiwa. Sebagai perbandingan, luas Bethlehem kira-kira sebesar kota Sibolga di Sumatera Utara. Pada tahun 2021, kota Sibolga mempunyai jumlah penduduk sekitar 90.000 jiwa. Berapa jumlah penduduk Sibolga 2000 tahun yang lalu? Kita tidak tahu. 2000 tahun yang lalu, kota Sibolga bahkan belum tentu sudah ada. 2000 tahun yang lalu Bethlehem jelas sudah ada.
Dan jelas Bethlehem disebut kota kecil. Menurut saya, pada saat itu, jumlah penduduk Bethlehem mungkin hanya sekitar 1.000 jiwa. Jika tingkat kelahiran per tahun 3%, maka jumlah bayi yang lahir setiap tahun hanya 30 anak. Jadi, jumlah bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem pada saat itu, menurut saya kira-kira hanya 60 anak. Pada zaman itu jangankan internet, koran aja belum ada. Apakah seluruh Yudea pasti tahu jika ada 60 anak dibantai di sebuah kota kecil? Belum tentu. Apalagi yang memberi perintah adalah seorang raja. Siapa yang berani bicara? Yosefus lahir pada tahun 37 Masehi. Jadi, peristiwa itu seharusnya terjadi kira-kira 40 tahun sebelum Yosefus lahir. Dia mencatat biografi Herodes kira-kira pada tahun 94 Masehi, kira-kira 100 tahun setelah peristiwa itu. Apakah kita mengetahui peristiwa yang viral di Sibolga 100 tahun yang lalu? Jika zaman sekarang dengan teknologi, internet dan sebagainya aja, kita tidak tahu apa yang viral di Sibolga 100 tahun yang lalu, bagaimana dengan Yosefus? Jadi, Yosefus belum tentu tahu apa yang viral di kota kecil Bethlehem 100 tahun sebelum dia menulis buku. Injil Matius sendiri diperkirakan ditulis pada tahun 70-an untuk kalangan Kristen sendiri pada saat itu. Kita jangan berpikir bahwa pada saat itu kitab Injil Matius dijual dengan bebas di toko-toko buku sehingga Yosefus pasti membacanya. Yosefus bukan orang Kristen. Dia adalah orang Yahudi yang terlibat dalam politik. Mengenai Yesus aja, dia hanya menulis sepenggal cerita sebagai keterangan waktu untuk mendukung cerita utama yang dia tulis. Jadi, ada kemungkinan Yosefus tidak tahu tentang peristiwa pembantaian anak di Bethlehem, ada kemungkinan Yosefus tahu tetapi dia lupa, ada kemungkinan Yosefus menganggap peristiwa itu tidak penting untuk dicatat, dan ada kemungkinan peristiwa itu tidak pernah terjadi. Fakta yang ada sekarang, peristiwa pembantaian anak di Bethlehem oleh perintah Herodes hanya ada di dalam Matius 2 ayat 16. Kenyataan juga bahwa orang-orang Kristen pada zaman ini tahu bahwa Herodes adalah raja kejam yang membunuh anak-anak di Bethlehem, tetapi tidak tahu bahwa Herodes menghukum mati anak-anak dan istrinya sendiri. Padahal, peristiwa Herodes menghukum mati anak-anak dan istrinya sendiri tentunya adalah peristiwa yang jauh lebih viral pada zaman itu. Jadi, argumen bahwa jika pembantaian anak di Bethlehem benar-benar terjadi, maka seharusnya Yosefus mencatatnya adalah sebuah argumen yang terlalu terburu-buru. Kita tidak bisa berkata bahwa peristiwa itu tidak terjadi hanya karena Yosefus tidak mencatatnya. Jika Herodes bisa mengeksekusi mati anak-anak dan istrinya sendiri, tentu Herodes juga bisa mengeksekusi mati anak-anak orang lain yang ada di Bethlehem. Saat ini, memang tidak ada bukti arkeologi atau catatan lain yang mencatat tentang pembantaian anak di Bethlehem. Tetapi belum tentu besok. Bisa jadi besok-besok ada sebuah penemuan arkeologi atau catatan yang mengkonfirmasi Matius 2 ayat 16. Oke, sekian video kali ini. Jika kamu suka video seperti ini, silakan kasih jempol dan bagikan, supaya saya tahu dan saya akan membuat video seperti ini lagi. Jika kamu punya usulan topik, silakan tulis usulan kamu di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Dana, Patreon, dan Transfer Bank. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.